sendiri Ya ya roh Bapak itu itu apa, bro? sendiri. Roh itu Nah seperti dengerin dulu malaikat. dong. Seperti Casper, Aduh. maksudnya roh yang dimaksud Allah itu Malaikat roh kan seperti ciptaan. malaikat. Kita lagi bilang Kristen. roh. Kenapa? Kenapa Allah Ya disebut roh itu roh? bentuknya Karena apa? dia Bentuknya apa maksudnya? dia hidup, dia eternal, dia tidak terikat Iya. waktu, ruang, tempat. Itu harus Keberadaan dipahami roh itu dulu. seperti Dengerin apa? dulu. Aduh. Ya udah kalau nggak bisa Keberadaan diskusi roh itu seperti apa? Seperti setiap malaikatkah? setiap kali Seperti kalau saya ibliskah? diundang masuk ke penginjil TikTok, orang ngomong dipotong terus. Mau Ya, Ya benar salah nanti otak kalian tinggal logikanya salah ya bantah. dipotong. Aduh. Logika kamu keliru ya dipotong lah. Gimana sih? ya satu-satu aja ya Pak Pak Penginjil, nanti kita tanggapi langsung. Ya Iya dari tadi Pak tanggapi. Logika nggak mau motong-motong Namanya dia. kita kan sharing firman ya. Ya. Di sini bukan mau menunjukkan, wah saya lebih hebat loh, saya lebih jago loh. Bukan. Saya lebih hebat dari kamu memang. Ya, Dalam udah, hal udah, ini udah. saya lebih hebat dari Udah. kamu. Iya terserah. Silakan Pak. Kamu mau bilang Pak lebih Wi, hebat. silakan Pak Wi. Ya, jadi ketika dikatakan Yesus keluar dari Allah, itu wujudnya apa? Firman itu wujudnya apa? Itu harus jelas. Karena ketika penginjil kentut pun ya itu kentutnya penginjil. Roh Allah, roh Bapa, itu ketika keluar rohnya ya Bapa. Namanya roh kok berwujud sih? Namanya roh tidak berwujud, tidak kelihatan. Pengertiannya, aduh. Lalu Mungkin analoginya jangan seperti itu lagi Pak Wi ya, biar agak enak Iya, didengar ya. maksudnya biar gampang dipahami. Jadi ketika makanya saya katakan Alkitab mencatat 5 roh dan di Wahyu 7 roh Allah. Itu satu apa itu konteksnya beda? berbeda-beda. Konteksnya berbeda-beda, logikawi jangan disamakan. Iya, konteksnya berbeda-beda. Satu apa beda? Itu dijawab. Berbeda konteksnya. Satu itu apa menyatakan beda berbeda. rohnya? Rohnya Makanya saya satu atau bilang, beda? Aduh. Iman itu bersama-sama dengan Allah dan berada di dalam diri Allah itu berarti dia sama. Dia transenden. Mana ada tidak ayat kelihatan, firman itu tidak bersama-sama terhampiri. di dalam Dia Allah? adalah- Ayatnya Dia mana? adalah realita konkret. Jangan isegesis. Kamu jangan Jangan ayat asumsi. Ayatnya Jangan, dong. kamu yang ayat dia. Kamu yang asumsi. Ya, kamu yang eksekusi, bukan saya. Semakin memanas teman-teman, semakin Semua harus memanas. ada ayat penjelasan Jangan ayat. kemana-mana. Makanya saya jelasin Pak, firman itu itu kok- adalah roh. Yohanes 1 Firman ayat itu 1 adalah itu. roh. Firman itu adalah Ini debat roh. tentang Dari konsep mana? Dari ketuhanan 1 Yohanes antara 1 ayat 1. Baca Tritunggal situ. vs. Wahyu Yang 19 ayat 13 Yohanes. itu bicara bukan roh. roh. Waktu keluar Firman Allah itu roh, keberadaannya bukan- keluar ya roh. Keberadaan firman bukan roh. Ya, firman itu roh, bukan keberadaannya adalah roh, bukan. Berbeda itu. Waktu keluar itu firman itu adalah roh. Firman itu makanya saya Yang tanya keluar wujudnya itu adalah apa? realita konkretnya. Aduh. Roh itu maksudnya tidak kelihatan. Iya, Firman saya itu tidak ngerti. kelihatan. Iya, waktu keluar Ya sudah. maksudnya Yesus katakan, Yesus itu makanya disebut roh, dia disebut Tuhan, Tuhan itu roh. Makanya saya tanya, Aduh, Tuhan kok roh sih? Aduh. Pak semua Berarti pakai ayat bagaimana Pak, ketika- jangan asal ngejeplak Pak. Ketika Tuhan itu berfirman roh, itu 2 gimana Korintus lagi, Pak? 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Konteksnya dilihat konteksnya dong, jangan comot ayatiah begitu. Pak Tuhan Logika, itu roh yang menjadi- sebentar Pak Logika, ini host. Saya mau nanya satu saja. Ketika berfirman itu yang keluar roh juga. Berfirman itu kata kerja, Bang. Bedain, makanya saya jelaskan firman itu ada 3, mesti ngerti. Kejadian 1 ayat 1, makanya kalian suka bilang Kejadian 1 ayat 1 dan 3 itu ada 3 oknum. Salah. Kejadian 1 ayat 1 itu bicara satu oknum. Pada mulanya Allah, itu menjelaskan Allah sedang menciptakan. Siapa yang Dengerin dulu. 1 sampai 3 Logikanya kebalik-balik ini. Aduh, kalau Alkitab gitu. punya, Yesus Kalau menyatakan, mau ngomong dipotong Bapak terus, tadi giliran mengasihi kalian kamu. ngomong tidak dipotong loh. Logika dengerin ya. Dalam Alkitab Bapa menyatakan Bapa mengasihi roh dan roh, apa mengasihi firman dan firman juga mengasihi Bapa. Itu namanya apa Ayatnya itu? mana? Ayatnya. Kejadian, bentar, Kalau asumsi itu gampang. bentar. Kalau kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu tidak pernah dikatakan 3 oknum, Bapak. Bukan, saya sering diskusi dengan Tritung yang lain ya, Romo maupun para pendeta. Dengerin dulu, mereka menyatakan ambil ayat dari situ. Saya Bentar jelaskin. dulu.
Aduh, Kalau kau pahami sekarang nggak gini aja dah, jawab dah. Bentar Itu dulu. ada 5 roh Kalau Allah tiga- dengan 7 roh kudus di Wahyu. Kalian jawab, jelasin. Ya, adalah. Dengarin. Kalian itu memang nggak kelas ya kalau diskusi sehat ya. Ya kelas apa kami Bukan, nggak kau kelas, framing sekolah lagi. terus. Kok framing? Saya kan ngambil contoh. Di Ngambil mana contoh. ada Tritunggal mengatakan kejadian 1 ayat 1? Ya udah nggak usah pusing-pusing. Di mana Tritunggal ayatnya? Jelaskan di mana Tritunggal ayatnya. Kalau mau jelaskan Allah itu Esa, Allah itu satu, ada 14 ayat. Saya kasih ayatnya. Hah? 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu sisipan, Joanin koma, ya ampun. Itu sisipan Joanin koma, sama seperti kalau ke sana kita Pak, kita nanti larinya lagi ke makanya apa ya, dipakai ke sejarah kata ya. ke tanda Kanonisasi kurung. lagi kita pembahasannya nanti nih. Sudah selesai. Berarti kalian itu belum selesai Aduh, kanonnya ya. susah deh. Berarti kalian itu belum selesai Kanonnya belum selesai. Nah, ada ayat Tritunggal. Ayat Tritunggal itu buatan Tertullianus doktrinnya. ini Dan apa Tertullianus akhirnya Nah, murtad Bapak karena berbicara seperti Tertullianus itu ketika disangkal nanti Bapak Iya, nggak Pak. terima. Bapak kan framing Oneness terus juga buatan bahasanya. Sabelius, Pak. Oneness juga buatan Sabelius, Pak. Bidat itu sesat, bidat sesat itu Sabelius. Iya. Oneness itu tidak. buatan Sabelius. siapa yang menyesatkan? Konsili mana? Bapak gereja mana yang menyesatkan? Ya, gereja Silakan apa? tunjukkan. Konsili Kalsedon, konsili Niskia. Ngawur. Aduh, kalian Yang mengkanonisasi selalu Alkitab itu bapak-bapak gereja, mereka itu berpuasa. Saya tanya, kau puasa enggak Kau puasa jasmani dan rohani enggak? Jangan tanya personal, Bukan Bob. sih, Kita Pak, lagi sebentar. dari kebenaran Alkitab. Dari ya. tadi saya monitor di sini, Wanes tuh menghina bapak-bapak gereja. Ntar dulu, saya Ya, jadi hamba jawab Tuhan. aja, itu Alkitab ada 5 Saya roh ini dan jadi 7 hamba roh Allah. Tuhan. Jawab aja gimana Dengar, cara jawabnya. jangan terlalu banyak teori. Saya nggak bicara teori. Udahlah cukup, dari tadi kita udah berteori banyak. Sekarang saya mau lihat secara langsung aja. Kamu bisa mengusir setan nggak, Setiap orang Kristen bisa mengusir setan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, mesti ngerti ya. Oke, kamu bisa mengusir setan, ketika Kalau saya dulu bisa, dong. kamu bisa nggak? Semua orang Kristen Kamu bisa bisa nggak, ya? mengusir setan kalau hidupnya kudus, ya, Nah, karena ada pertanyaan Roh saya, Kudus. enggak. Saya pernah ketemu pendeta lari kok. Jangan kau Ya macam-macam. ada, ya ada karena dia masih ada kebencian atau dendam di hatinya. Tadi kau bilang Hidupnya semua nggak orang kudus. Kristen. Semua orang Kristen yang kudus pasti Nah. bisa. Jilat ludah kembali kan? Jilat lidah kembali Itu saya kan? udah Tadi kau bilang bilang semua kalau orang Kristen yang kudus pasti bisa. Kalau pendeta dia ada dendam, ada sakit hati, tadi ada kau bilang- penjinahan, ada kehidupan Ya. yang nggak benar. Itu normal dong. Namanya dia punya Ya, nafsu. mulut kayak bibir kayak kau. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang manusia itu ada berapa perlengkapan sesuai Alkitab? 7 Ada perlengkapan berapa roh. Ini kok perlengkapan jadi yang Tuhan larinya berikan? kemana-mana nih ya. Iya. Iya, kalau karena tadi sekarang dengan kita Andre bicara roh dirimu sendiri. Karena dari tadi saya dengar kalian menghina Bapak Gereja. Makanya saya mau tanya, Saya nggak sedang ngomong Bapak Gereja loh. Saya sedang menjelaskan tentang hakikat Allah loh. Aduh. Udah dari kali kau punya mulut itu suka menghina Bapak Gereja. Kamu tahu nggak yang mengkanonisasi Alkitab itu siapa? Saya nggak ngomong di sini Ya, tentang Bapak itu Gereja. Sini sedang dengar, bicara kalian Jesus hakikat only, dengar Allah. dulu. Aduh. Jesus only itu bidat, ya. Sekalian biadab saya bilang. Kenapa? Ya makanya Kalian belajar Bom. Alkitab, dengar dulu. Bom Kalian itu pemahaman belajar Alkitabnya Alkitab. jangan kayak seperti anak sekolah Dengar, minggu. kau saja nggak tahu bahasa Yunani. Bahasa Inggris saja kau Pemahaman tidak tahu. Alkitabnya jangan sekolah minggu, Bom. Baca Yohanes 8 saya tanya, ayat kau tahu bahasa 37 Inggris nggak? ayat You 44. speak English? Yohanes Sebentar, 8 you ayat speak 37 English? sampai 44. Ah, ini kan, hanya bahasa gobloknya campur, Inggris kan. Pahami, Kamu jangan cuma- seperti kamu anak sekolah cuma minggu. terjemahan Baca Yohanes 8 dari ayat 37 LAI. 44. Di situ dikatakan saya Yesus katakan yang apa? ngomong aja gigimu Iblislah ompong kok. bapamu. Loh kan? Iya, inilah. bapakmu yang iblis. Kamu Yohanes tuh 8, dari 44 tadi,
Kalau diskusi dari kalian tadi itu saya selalu ngomong. nyerang pribadi. Kalian nggak kenal siapa Bukan. saya. Karena Jangan serang kalian pribadi. itu Yesus only Aduh. kurang ajar, ngambil ngais-ngais kitab bapak gereja, habis itu balik menghina. Ibaratnya orang tua kasih Ya makan, kalau kalian mau lempar ikutin piring. bapak-bapak gereja. Kalau ya, begitu jangan kau pakai Alkitab, kau pakai nenekmu punya Alkitab. Kalian dikasih makan balik piring, itu kurang ajar, biadab itu. Bom, hari ini pagi ini udah peluk babi. Bom. Hari ini kalian Udah jangan peluk pakai babi, Alkitab. Bom. Udah peluk Kurang babi ajar kau ya. hari pagi ini supaya Coba, jadi coba. otaknya Kau waras jelaskan gitu. dalam bahasa Yunani Alkitab dulu. Saya mau dengar kau itu. Nggak, saya tanya hari ini pagi ini udah peluk babi belum? Jadi supaya tenang hatinya gitu. Udah peluk babi belum? Bahasa hewan, bahasa hewan. Kau kurang ajar dari tadi ya. Bahasa hewan kena tuh Bennett kita nanti bahasa hewan. Udah parah ini. Gak boleh lagi kayak gini kita. Logika Will, kau ini parah ini. Dari tadi saya monitor semua malikil apa menghina bapak-bapak gereja. Orang menjelaskan, kalian saja sudah dikasih makan, Udah turun dikasih mereka. piring, dikasih nasi, dikasih lauk. Habis makan tidak ucapan terima kasih. Balik itu piring. Kurang ajar itu namanya itu. Macam tadi malikil. Bukan Alkitab sudah didoktrin, sudah diracun. Kurang ajar saya, Beb. Macam mana pula lah kalian. Udah tercemar Seperti yang katanya. saya Aku malu katakan Pak tadi Bombong dengarnya itu. berkali-kali Pak Bombong, ketika orang itu menghina bapak-bapak gereja adalah iblis, setan, ajaran sesat, maka dia sedang mengatakan para rasul sama sesat dan iblis. Kalau dia sudah menyatakan itu berarti dia juga menyatakan yang mengajar para rasul itu juga iblis. Ini memang biadab, menurut saya benar Pak Bombong. Ya, memang kurang ngajar ini. Saya tuh dari tadi tuh geram tuh. Kalau kau hebat, kayak macam Billy bilang mantan preman, open kamera. Wajah saya sudah diketahui. Sombong sekali mantan preman. Itu tadi malam Paul Sang bilang, kalau memang mantan preman, kenapa nggak open kamera? Sembunyi aja di belakang kandang babi, peluk aja dengan babi itu. Dari tadi saya monitor, Pak Erben sudah menjelaskan secara bagus. Teman-teman sini sudah menjelaskan, termasuk saudara kita dari Pak Justin Ephraim ini. Sudah menjelaskan secara detail. Bahwa Alkitab, yang saya bingung, mereka sudah ngambil, sudah tinggal makan. Ada rendang, ada sayur, ada nasi, tinggal makan. Orang Manado bilang sudah ada babi tinoransa, ada babi kecap, ada babi rica, tinggal makan. Bila perlu dari Erben sudah kasih sangsang. Habis dikasih makan, tidak kasih uang. Balik lagi tuh piring. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar memang tadi mereka saya itu. juga kaget Pak Bom ketika dibilang Alkitab itu tercemar katanya. Ini Iya. udah ngomong Alkitab tercemar, bapak-bapak gereja Itu nggak bisa juga. diskusi itu namanya. Tapi ngaku Kristen pula, itu yang paling ngeri. Ini aku yang sedih kurasa ya. Bapak-bapak gereja Begini juga. Pak, saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan ini. Nangis lah kau. Saya jadi hamba Tuhan ini, itu dengan pertolongan Tuhan, saya mendapatkan mujizat. Mujizat itu tidak sembarang kita mendapatkan. Makanya saya tanya, kau bisa usir setan nggak? Kau bertobatlah kalian-kalian ini, namanya Jesus only ini. Kurang ajar sekali tadi kalian menghina Bapak Gereja. Orang Bapak Gereja itu banyak yang mati martir. Hamba Tuhan banyak yang mati martir di Papua. Kalian cuma hebat saja di TikTok, kurang ajar. Kalau kau berani, mulut besar, kalian malikil, kalian ke Papua, menginjil di sana. Berani nggak kalian? Hanya berani di TikTok saja, mulut keluar-keluar. Hanya berani di TikTok saja. Kau ke Papua sini. Biar kepala kau ku berikan, kasih martelu kepala kau itu. Menghina Bapak Gereja. Ambil Begini, Pak, Alkitab. Mereka kan sudah kayak RT sebelah Pak. Oh itu ayat sisipan. Kan udah kayak RT sebelah itu kan. Oh itu ayat sisipan. Oh itu bukan perkataan Yesus. Udah kayak gitu kan. Benar bro, benar. Gitu kan. Makanya bro Mozart, makanya gini bro. Kalau lain kali kalau diskusi sama mereka, ketika mereka kita minta mana dalilmu, pasti mereka buka Yohanes kan. Langsung tanya mereka, siapa yang bilang itu Yohanes yang tulis? Sampai mabuk mereka kalau nggak pakai tulisan Bapak Gereja nggak bakal ketemu. Memang. Gitu kan aja Jadi mereka. langsung tanya, siapa yang tulis itu? Iya, Langsung bapak-bapak kita gereja. gitukan aja mulai sekarang. Supaya mereka mulai sekarang nggak pakai kitab kita lagi gitu loh.
Yang Jadi saya mereka dengar langsung buka itu, Injil Yohanes. ma- Tanya langsung di mana, yang saya siapa yang dengar nulis? itu Malikil bilang jemaat yang buat itu kitab. Kurang ajar itu. Jemaat mana? Jemaat mamamu? Merampok Saya dari ini orang di Papua, jemaat saya punya- apa namanya bapak-bapak gereja merampok dari jemaat-jemaat. Kurang ajar memang ini mereka. Kita saja semua, macam dari tadi Pak Jeki Sembiring yang saya lihat ya, menunjukkan data-data. Langsung dengan seenak-enak mereka, itu kan buku-buku para teolog, nggak penting. Kalian itu tinggal di mana? Para teolog itu sebelum kalian makan, dia sudah makan duluan. Aduh. Itu para teolog itu dengan beberapa penelitian. Dengan minta bimbingan Roh Kudus, bukan kalian. Roh setan kalian. Kurang ajar kalian itu. Kalian itu kalau mau sini ikut saya. Baru saya bawa kalian ke tempat keramat. Lari kau itu. Kurang ajar ini orang-orang ini. Berapa jiwa yang kalian selamatkan? Tidak pernah ke gereja, hanya keluar di TikTok, menghina bapak-bapak gereja. Baru gereja yang kalian masuk gereja mana? Ini ketahuan mereka ini nggak punya gereja nih. Orang-orang sakit hati semua ini. Gereja itu Nanti kata kalau saya mereka tanya. tidak penting, Pak Bom. Ke gereja itu tidak Setan penting itu. dan tidak punya gereja nggak masalah katanya, Pak. Nah itu dia. Ada Pak, ada gerejanya Pak. Yang Oneness ada gerejanya Pak. Kemarin ada lagi yang bilang katanya Yesus nggak mendirikan gereja. Mereka itu. Loh, di atas batu karang ini aja. kudirikan eklesia Matius apa 16 itu? itu apa? Ya itu Iya. ditolak mereka kemarin Matius itu. 16 itu ayat 15 sampai selanjutnya. Itu ditolak mereka. Makanya saya itu malas di TikTok karena Petrus, saya kan kamu bukan gaptek. lagi Petra. Tuh kan. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku eklesia. Apa itu? Itu apa itu? Baru bapak gereja pertama siapa? Oh, Rasul, Habis bapak gereja Petrus siapa? murid-muridnya. Aduh. Parah ini mereka. Bapak gereja itu dapat dari Rasul. Bapak-bapak gereja sampai kami-kami ini sekarang. Tapi lucunya begini Aduh. Pak Bombong, mereka itu merasa paling berhikmat. Yang lucunya di situ, mereka merasa paling berhikmat, lebih berhikmat dari bapak-bapak gereja. Itu kan aneh Pak. Ya dibuktikan aja siapa yang berhikmat, siapa yang Kalau ada tidak. orang, Ini dia. nanti kalau ada orang kerasukan setan, lari dia. Ini ada Ini warna orang-orang satu. ini nih. Saya geli. Reading komprehensif. Ini ada Pak. Saya geli dengan orang-orang ini, mereka ini. Ini Pak TikToker kan ada di atas. Langsung aja. Aku S3. Dan tadi tuh segeli loh. Aku S3, siapa tahu memenuhi syarat kan gitu. Iya. Nanti kita buatkan kanon sendiri Pak untuk Coba saya tanya, sabar, TikToker. Nyaut. TikToker ini Yesus only atau Aku tak ngerti tuh. Yang aku ngerti Yesus adalah Bapa itu sendiri, titik. Oke, ini kan yang nama yang itu toh. Kamu yang pernah masuk di saya kan? Basuki kan? Chris, Pak. Benar. Aduh, saya nggak malas diskusi. Sejak kapan Alkitab pakai algoritma? Otak kau di algoritma kau itu. Coba sekarang kau jelaskan sama saya. Kenapa sampai Nabi Musa menulis kitab ulangan? Coba kau jelaskan sama saya. Ayo. Wah, kalau ditanya gitu nggak bisa ku jawab. Gitu. Ya karena kau ngawur sekali. Kau sudah masuk di channel aku. Kau buang otak kau di tempat sampah dulu. Sekarang gantian ya. Logaritma, Alkitab pakai logaritma. Aku malas diskusi sama kau. Ya udah yang lain. Bahasa Indonesiamu tinggi. Bahasa Indonesiamu tinggi. Sejak kapan Alkitab pakai logaritma? Saya tanya kau dulu. Sejak kapan? Loh, tapi katanya malas sama aku. Ya sudah kalau Ya malas yang lain makanya. aja. Saya tuh malas dan kau. Karena kau saja bahasa Indonesia kau nggak tahu susun. Tuhan kita adalah Tuhan yang universal. Tuhan kita. Tidak ada Tuhan kita. Ya kan? Kau mengerti tabernakel nggak? Wah, tabernakel tuh makanan aku ya. Ayo silakan. Pertanyaan saya. Tapi Perjanjian katanya lama. Udah, sudah tunda dulu. Saya mau lihat makanan aku. Saya mau lihat ilmu kau. Ya gantian ya, siap ini aku tanya. Ya, oke. Saya bertanya Oke. ya.
Saya bertanya, habis itu saya diam. Ya. Iya. Keluaran 25 ayat 1 sampai Keluaran 26. Tabernakel itu 231. Ibrani 9 ayat 1 sampai 5 itu 222. Tabernakel itu. Kau jelaskan kenapa bisa begitu? Saya diam ya. Setelah kau jelaskan. Jangan pakai muncungmu. Kalau nggak pakai muncung, pakai apa nanti bersuara Pak Bombom? Ya silakan Pak Muncung Tigor. itu termasuk head speech atau tidak ya? Ya jangan terlalu ini aja lah, anggap bercanda lah. Keluaran 25 berapa tadi Pak? Keluaran 25 ayat berapa tadi Pak Bom? Aku pun nggak kucatat pula. Keluaran 25 ayat. Kau pintar. Si Chris, Kau lu baca jangan saja. ketawa seolah-olah lu pinter banget gitu loh. Ya, jangan usah ketawa. Keluaran Biasa 25 aja. pasal 25, kau baca sampai pasal 26. Itu tabernakel, Oh, kau gitu. buka di Google supaya kalau kau tidak tahu. Itu aturannya 231. Pelataran 2, ya ruang kudus 3, ruang maha kudus 1. Sekarang di kitab Ibrani 9 ayat 1 sampai 5, pelataran 2, ruang kudus 2, ruang maha kudus 2. Kenapa demikian? Silakan kau jawab. Ibrani 6. Kau pulang saja tidur babi saja, peluk babi saja kau. Memang TikToker ya. Gantian cakap ya, gantian cakap ya. Gak ada ilmunya. Ya. Biar Itu yang kan diskusi. kutes lah. Jadi nggak mau terima pertanyaanku? Itu Bapak belum menjawab yang ditanyakan Pak Bombom. Masa sebelum perang udah kalah? Yang ditanya Pak Bombom Bapak belum ini. Ya aku tanya Ibrani berapa nggak dijawab. Emangnya Oh aku Ibrani kan dibilang keluaran tadi Pak mancing emosi. Dengar sekali lagi ya. Dengar sekali lagi ya. Makanya Lugat Tamunan bilang muncungmu itu. Keluaran 25, keluaran pasal 25, keluaran pasal Sekali-sekali jadi 26. itu, jadi Dengar dulu. artis film aja cocok. Keluaran Ibrani berapa? 25, keluaran Itu 26. sudah. Itu tabernakel 231. Ibrani 9 ayat 1 sampai 5. Ibrani 9. Tabernakelnya Ya. jadi 222. Oh, ya. Kenapa Ada demikian? Ibrani. Silakan kau jawab. Iya, ternyata ini Ibrani 6 Ini live loh belum bro, pernah ini aku langsung dari fokuskan, sana Pak ini, Bombon. bukan Jadi yang aku belum kemarin. bisa jawab. Ini bukan yang kemarin. Ini Marah baru nih, Pak ini. Bombom, marah. Ini saling apa ya? Yang saya Mengeluarkan bilang kata-kata tuh binatang Ibrani sesama 9. Kristen loh mengeluarkan kata-kata binatang. Iya, Ibrani sudah. 9. Aneh Sudah aku Bombom ini. baca. Makanya itu di sekolah teologi ya sampai sekarang aja masih dipertanyakan. Oh, masih dipertanyakan, ditanya amaku gitu. Bukan. Hanya yang bisa jawab S2. Kau S lilin Oh, kau. gitu. Aku S3. Makanya kau Aku itu dari S3. tadi sok pintar. Nah, gantian ya Pak ya? Kalau kau mengerti, kalau kau dengar, kalau kau mengerti tabernakel, kau tidak akan kayak begini. Yesus only. Saya tanya, kau berhubungan langsung dengan Bapa kan? Kau berhubungan langsung dengan Bapa kan? Kau bilang Yesus Bapa kan? Saya tanya Iya. kau. Nah sekarang yang membakar ukupan itu siapa? Kau atau imam? Yang membakar apa? Ukupan. Oh, kupan. Iya, iya. Hanya imam yang berhak. Nah, terus sejak kapan kau berhubungan dengan hubungan dengan itu? Dengan tabut perjanjian itu? Dengan Allah Bapa? Oh, iya, iya. Kau paham gak itu? Nice. Masalahnya Nice, Yesus Oke, itu bagusin adalah dulu. bait Allah. Saya tanya, Colokannya bagusin. Inilah kau suara imam kayak kan gini. tidak? Sekarang saya tanya, kau sudah baca Keluaran 25 enggak? Hanya imam besar yang Sudah. bisa masuk ke ruang maha kudus itu cuma 1 tahun 1 kali. Kalau kalian bilang kalian bertemu dengan Yesus, Yesus adalah Bapa, berarti kau imam.
Kau sudah baca Ibrani 8 nggak? Oh, kita imam yang rajani. Di mana ayatnya imamnya? Di perjanjian Kau adalah baru. imam. Di mana ada ayatnya imam kau? Yesus adalah imam. Kita ini adalah imam yang rajani. Imam Rajani. Alah, bukan Imam Rajani, Imam yang Rajani. Imamat Rajani Nggak bukan pernah imam. baca ayat itu satu imamat rajani. Beda, imamat yang Rajani. Ini nggak mau sih dengar suaranya, masih ada Biar aja suaranya berseri gitu loh. Sabar dulu. Ya, Bang Bobon, kita gantian tanya ya. Ini suaranya ini sengaja ini bikin ngaco. Udah, gantian tanya. Ini antara Tritum sama Wandes ya. Makin seru. Gantian tanya. Bukan. Apakah Pak Bombon? Kau dari tadi Gantian kau tanya tidak sebentar aja. Imam saja kau tidak mengerti. Macam mana pula lah kau itu? Gantian tanya. Ku baru bangun, gantian ku tidur, ku baru bangun, ku ketemu orang kayak kau ini, tambah pining aku. Iya. Apakah Pak Bombong mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Kita menyembah itu Allah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang pernah lihat? Kita sekarang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Saya menjadi hamba Tuhan karena apa? Saya dipilih oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Saya dari kecil tidak cita-cita jadi pendeta. Kau paham? Iya. Paham. Nah, makanya saya tanya kau, jangan pertanyaan yang salah yang kau bertanya. Orang Kristen bisa percaya Yesus karena itu roh. Baca 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau kalian ini 2 Korintus 3 ya, kalau kau ini otakmu tumpul. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai selanjutnya. Aku sudah terbukti tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bombom, kan begitu. Nah, dengar dulu. Nah, sekarang gantian Kalau tanya kau gitu. dengar dulu, kalau kau tidak bisa menjawab, berarti kau itu harus berubah. Kau harus mendengarkan imam. Kau tidak bisa, saya meskipun saya hamba Tuhan, saya tidak bisa masuk dalam ruang pelataran atau ruang kudus. Harus Yesus yang membawa saya karena Yesus adalah pendamaian. Bukan Anda. Yesus itu adalah pendamaian kepada Bapa di surga. Yesus bukan Bapa. Ya. Sejak kapan kau bertemu dengan Bapa? Otakmu di mana? Kayaknya harus dibaptis ulang ini Pak Bang Bobo. Ini kamu dibilang mayat hidup kan? Ya, shalom. Jadi apakah Ibrani 2:10 Bapak disempurnakan ya. Curang. Bapak disempurnakan ya Ibrani 2:10. Shalom semua teman-teman. Ya, salam. Lanjut John, lanjut. Kalau Bapak disempurnakan itu kan pemahaman penyesat, Pak. Mana mungkin Bapak yang sudah sempurna, maha sempurna itu dia disempurnakan lagi? Itu kan pemahaman penyesat. Oh, penyesat ya. Oh, Iya, penyesat. Iya. Jadi Kan begini, Pak. Dalam Alkitab itu kan Ibrani jelas. 2:10 Bapak disempurnakan sama siapa itu loh Mozart? John, dibaca ayatnya dibaca John, biar selesai. Dia kan tadi aja dia Iya, Ibrani 2:10 sebentar aku buka dulu. Ya, buka dibaca. Tadi Pak Bombom aja dia nggak inget-inget, tanya terus ayat berapa. Karena ya sudah umur kayak saya ya, jadi lupa gitu loh. Makanya harus dibaca lagi, bro. Saksikan tontonan gratis debat konsep ketuhanan. Ya, sebab memang Tunggal sesuai PS dengan Wandes. keadaan Allah
yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Nah, juga menyempurnakan Yesus nih. Yesus kan adalah Bapa, jadi juga menyempurnakan Bapa yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Pertanyaannya gini loh. Ini kalau pengertian Wanes, bapaknya belum sempurna atau gimana? Itu satu. Kedua, siapa yang menyempurnakan Bapa di sini? Apakah ada kakek Bapa atau Malikil, buyut Bapa? Mikana. Ehem yang tadi baru lewat. Iya. Itu TikToker harus jawab itu. Bapak disempurnakan. Disempurnakannya seperti itu gimana gitu loh, pengen tahu. Lo nanya sama aku? Enggak, kalau kamu mau jawab ya jawab saja. Kan kamu pengertiannya Yesus adalah Bapa gitu loh. Kalau mau dijawab jawab. Kalau nggak bisa jawab ya nggak usah jawab. Pak John, saya duduk manis aja ya. Saya duduk manis. Iya. Minum kopi tuh Pak Bombon, biar cantik. Jadi aku mau tanya ini Jontro ya. Ditanya dulu, itu dijawab dulu, Pak Tito. Jauh katanya mau jawab. Lagi Pak Bombon biar ku screenshot. Kamu kayak odong-odong, katanya tadi mau ngejawab. Sekarang itu nanya. Kayak odong-odong kamu jangan bertanya, Chris. Udah, aku nggak bisa jawab. Gampang kan? Ya. Kalau modal begitu mah semua orang bisa. Ya udah, makanya gantian dulu, gitu loh. Apakah abang mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa nggak bisa jawab gitu loh? Ya tadi sama Pak Bombon nggak mau jawab, jadi aku masih terujung pertanyaanku gitu loh. Kenapa nggak bisa jawab gitu loh? Apa pengertiannya salah karena asumsi sendiri atau gimana? Gak ada yang salah, ayat Alkitab itu tidak ada yang salah ya. Iya, coba mau dijawab nggak? Mau dijawab nggak? Nggak mau jawab itu, nggak mau jawab itu sekarang. Aku mau nanya. Nggak mau jawab atau nggak bisa jawab. Yang ya anggap saja nggak mampu menjawab, kan gampang. Oh, berarti salah, asumsinya kamu salah. Enggak, anggap aja aku tidak mampu. Sekarang aku mau gantian tanya gitu loh. Ya tanya. Orang nggak apa-apa. Belum menjawab kok sudah tanya, karena logika. Nggak apa-apa. Nanti kita jawab. Oke, apakah Abang Erben mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub mengenal, mempersepsikan Allah itu? Silakan. Saya akan jawab setelah kamu jawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Kembali kepada kamu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjawab lagi? Saya akan jawab. Ada yang mau jawab? Erben. Aduh, perutku sakit. Satu-satu ya. Lumayan buat hiburan. TikToker ini buat hiburan daripada kalian hiburan. Kolok. Pak Tito Kek, gini Pak Tito Kek, Allahnya Abraham itu mempersiapkan korban untuk mengganti Ishak, bukan Allahnya Abraham turun jadi korban untuk menggantikan Ishak ya. Dia menyediakan korban yang dari dia, bukan dia yang turun berubah jadi korban itu. Itu Pak ya, Allahnya Abraham itu Pak Tito Kek. Iya, tapi kan ada ayat yang menyatakan dirinya sendiri yang melakukan itu. Iya betul. Jadi dua ayat itu, begini Pak bentar. Tidak boleh diabaikan. Gitu. Iya, jangan Anda abaikan juga ayat yang lain. Cara dia melakukan itu gimana? Yesaya 55 ayat 11 sudah menjelaskan, dia mengutus firman-Nya keluar dari dirinya. Jadi jangan Anda hanya mengambil ayat itu untuk Anda menyimpulkan Alkitab, padahal ayat yang lain jelas mengatakan bahwa bukan Bapa yang turun, tetapi firman itu keluar dari Bapa, dan firman yang keluar itu yang jadi manusia. Anda juga nggak boleh menyangkal ayat-ayat itu, Pak. Kalau Anda menyangkal ayat itu, setuju. Mosad, kalau mau main perang Mosad, ini loh,
loh kita ya. buka sesi Matius khusus lewat ayat, gitu 28 ayat 18 gini. Matius 28 ayat 18 gini Moses, dengerin ya. Kepadaku, nah aku kan Yesus nih, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti aku ganti nih. Kepada Bapa telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini Bapa yang mana lagi nih yang diberi kuasa? Emang selama ini Bapak nggak kuasa gitu atau gimana menurut Yohanes nih? Bapak Muhammad yang Bapaknya menyempurnakan Alkitab. TikToker. Bapaknya Suma. Jadi gini Pak TikToker saya. Kalau berbicara Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Musa saja masih bertanya, siapakah namamu? Gitu. Kemudian Bom mulai dia yang kelimpungan transenden itu nyebut nama Bang Juma. memperkenalkan dirinya dengan kata, aku adalah aku. Kalau dicek dalam teks Ibrani, kata aku di situ itu kata kerja. Kesimpulannya apa? Musa hanya mampu mengenal Allah sejauh mana Allah berkarya mewahyukan dirinya kepada Musa. Dan kita pun begitu. Jadi pengenalan kita kepada Allah tidak lebih dari pewahyuan diri Allah. Bukan diri Allah sendiri yang hadir. Dalam pengertian bukan dia yang transenden berubah menjadi imanen. Bukan dia yang transenden itu berubah, bukan. Tapi dia mewahyukan dirinya melalui firman yang teofani dan inkarnasi. Sejauh itulah kita mengenal Allah Bapa. Tidak ada lagi pengenalan lewat itu. Jadi kalau Bapa mengatakan Bapa hadir benar-benar plek menjadi manusia dan Yesus itu, saya nggak ngerti Pak, nggak ngerti lagi memahaminya. Ayat-ayat Alkitab juga menjadi kitab yang sangat buruk kalau begitu pemahamannya. Jadi kesimpulannya teman-teman yang memiliki paham JO atau oneness, bertobatlah sebelum binasa dan menyesatkan banyak orang. Kenapa begitu? Kalau kalian sudah diajarkan kebenaran tapi mengeraskan hati, maka akan datang hukuman. Ngomong itu Mikana Kristen yang tetapi di sini aku nggak bisa aku ngomong kayak gini di sini, nanti takutnya kena pelanggaran karena TikTok sensitif. TikTok aja tahu kita ngomong seperti itu nggak boleh, apalagi ngomong sama Tuhan Yesus loh. Apa ini? Iya tersambung, sorry. Loh, yang curhat lagi pancing itu. Bangkin mau mancing itu. Enggak kan Suara Mikana nongol tuh tadi teman-teman. Suara Mikana nongol. Di roomnya Pak Ben aku satu, ternyata Bluetooth ke soundcardku tersambung, jadi aku langsung masuk, suaranya si Mikana ada gitu. Oh gini, kau kenal Mikana toh? Bilang dulu dia, kau moderator kayak tadi, aku diskusi dengan penuh cinta sama dia. Aku mau cek ombak dulu lah sama dia. Coba. Iya, aku cek ombak aja, Yesus cek ombak. Allah, Yesus adalah Bapa yang baik, Yesus adalah Bapa yang mulia. Itu sudah pasti bukan Kristen. Ini. Banyak kok orang di luar kekristenan bilang kami memuliakan Yesus, kami menjunjung Yesus. Lihat aja tuh komen-komen di YouTube saya. Kami sangat memuliakan Yesus. Tapi dia menolak keilahian Yesus, itu bukan memuliakan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah itu sendiri. Allah itu sendirilah penyelamat kita. Amin. Kalau kita kan bisa menyelamatkan kita. Kayaknya kita nguping ini guys. Dia kebalik-balik itu. Itu baru ketemu saya pasti langsung semprot itu. Kita nguping kayaknya nih. Enggak, ini enggak penginjil. Ini gimana tadi Matius 28, Bapak diberi kuasa sama siapa gitu loh. Apa Bapak selama ini belum berkuasa gitu loh dari pengertian oneness. Ya, aku minta sama mungkin ya, aku sama. Iya nanti saya coba hubungi dia ya kalau mau nanti. Tapi kayaknya nggak mau lah. Dia nggak mau kalau untuk berdebat, dia nggak mau berdialog, nggak mau dia. Mau dia diskusi aja. Jadi gini, aku bertanya. Aku bertanya, pertanyaanku ayat Alkitab. Kalau enggak dia buat premis dulu siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Baru nanti saya catati, bila penting dia buat makalah dulu atau PPT lah.
ku pelajari PPT-nya. Habis itu dia presentasi, aku bertanya saja. Habis itu nanti satu sesi saya yang jelaskan, kemudian dia bertanya. Enak toh? Kau yang moderator. Nanti langsung saya coba ya. Oke. Ya gimana nih Jadi harus TikToker? Kok dia presentasi balikin aja nih TikToker? Jadi kalau nggak ada yang mau menjawab pertanyaanku tadi, apakah kalian menyembah Allah yang sama Itu sudah dijawab dengan tadi, Pak Allah yang Erben. disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau nggak ada yang mau jawab, aku izin dulu lah ya. Sudah Itu, dijawab sama izin undur diri dulu. Oh takut ya, takut ditanya ya. Kalau enggak ini siapa yang ngomong tuh? Abang saya Wawan, jelaskan. Abang Wawan Allah, silakan Abraham, Ishak, dan jawab. Yakub itu Sudah kan dijawab kujelaskan. sama Erben tadi, bro. Bro Chris yang ganteng. Dengarin. Siapa Allah Abraham itu? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya jawab tadi, Musa saja masih bertanya, siapakah namamu? Maka dia memperkenalkan dengan nama keagungan, aku adalah aku. Dalam teks Ibrani kata aku itu kata kerja. Artinya apa? Allah memperkenalkan diri dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi dia tetap adalah Allah yang transenden, yang tidak bisa kita jelaskan secara detail. Kita hanya bisa menjelaskan dia sejauh mana dia mewahyukan dirinya di dalam sepanjang sejarah. Abraham, Ishak dan Yakub bahkan Musa hanya bisa mengenal Allah itu sejauh mana Allah menyatakan diri dan karyanya. Gak lebih dari situ. Kan udah ku jawab tadi. Pertanyaanku, apakah kalian menyembah Allah yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan seterusnya? Oke. Kan sampai Pertanyaannya kan tadi, apakah kalian mengenal apa tadi? Apakah kalian mengenal? Sekarang kan pertanyaan kedua menyembah. Ya kita Iya, menyembah betul. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita buktikan, Siapa? kita buktikan Iya, ya. bentar Kita dulu. buktikan ya. Iya. Udah pendek-pendek aja, Saya Bang. enggak, penjelasannya ada. Nggak Kita perlu menyembah Allah panjang-panjang. Abraham, Ishak dan Yakub yang mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi Kita pengenalan buktikan kita ya. kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu melalui Yesus Kristus. Buktikan Kita aja. buktikan ya. Jadi, Iya, oke. aku jelaskan dulu pertanyaannya. Loh, Abraham, Ishak bagaimana dan kamu Yakub. menjelaskan pertanyaan? Udah buktikan aja. Enggak, karena kalian salah paham. Bukan, saya itu orangnya to the point. Saya BTL. Salah tuh kamu. RCS Kamu kita tidak sama grade-nya Loh, gitu ya. RCS-mu itu makanya apa? Pakai logaritma. Makanya aku jelaskan dulu. Pertanyaanku tadi menyatakan Ya memang gua Abraham, dukun tahu yang ada di hati Ishak dan kamu. Yakub. Artinya timeline-nya Bagus dulu adalah koneksimu tuh. perjanjian Apa? lama. Headsetmu bagusin dulu. Bunyi noise headsetnya. Tadi pertanyaanku menyebut Abraham. Headsetnya berisik. Apakah kamu mengenal Allah Abraham dan Ishak? Itu pertanyaanmu yang pertama. Iya, apakah kalian mengenal Ya, Abraham, Ishak, pertanyaan dan pertama Yakub? tadi. Saya jawab iya. Iya. Sesuai dengan Jadi aku pewahyuan dirinya. jelaskan. Pertanyaan kedua. Bentar, Itu pertanyaan kedua udah dijawab dijelaskan. belum? Orang udah dijawab, Apakah kok kalian dijelaskan? menyembah? Udah. Kamu logikanya menyembah Allah, Abraham, kebalik-balik Ishak, dan berarti. Yakub melalui Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus kan udah. Terus apa lagi mau Ya, ditanya? oke. Aku tidak tanya. Aku hanya menjelaskan sebelum aku menjawab, merespon kalian dan membuktikan gitu loh. Jadi, Bagaimana ketika orang aku bertanya, kita mengatakan kasih jawaban. pada pertanyaan nomor 1 dan Apa pertanyaan yang nomor perlu 2 dibuktikan? itu Apa yang perlu artinya dibuktikan? aku Tidak ada bicara yang perlu timelinenya, dibuktikan. timelinenya perjanjian lama, Aduh. bukan timeline di perjanjian baru gitu ya. Setuju? Oh, timeline ya. Setuju Ngerti tidak? timeline juga. Biar aku buktikan bahwa kalian bukan penyembah Allahnya Abraham. TikToker kamu sambil ngecas ya? Sudah aku lepas dari tadi. Ah, udah enggak lagi. Gak usah pakai headset biar berisik. Tes. Tapi beginilah dulu ya, aku ada satu memang pertanyaan ini. Apanya sebenarnya motivasi daripada Oneness ini sebenarnya kira-kira? Apakah dia mau membuat seperti ajaran baru atau mau melengsarkan pemahaman-pemahaman yang dari dulu atau
Apakah motif-motifnya? Adakah yang tahu itu dari teman-teman yang di atas semua? Memberitakan Yesus. Memberitakan Mencari Yesus yang lain. pengikut, mencari pengikut. Memberitakan. Begini Memberitakan ya. Yesus yang lain juga. Sebentar Yesus yang ya. tidak. Yesus yang lain. Biar kita. Saya minta izin 2 menit saja. Siap. Cek, ya. Kemarin kan videonya Mikana mengatakan Erben, Rion, terutama Pak Bombom. Kami ini di TikTok cari viewer dengan cari cuan. Pertanyaannya, dia udah baca Alkitab baik-baik nggak? Apa yang dia lakukan di TikTok? Mengajar? Saya kira tidak. Kalau memang dia tidak melakukan hal gitu, dia sudah menghina kami hamba Tuhan, silakan dia baca 1 Timotius 5 ayat 16 dan selanjutnya. Saya sayangkan ya, Mikana bicara begitu ya. Nanti saya akan bikin link, saya tantang dia akan dia masuk di channel saya. Jadi kami 3 akan bertanya sama dia. Apa motivasi Mikana mengatakan kami ini hamba Tuhan, mencari viewer dan mencari cuan. Ini yang saya sangat sayangkan, kalau memang dia Jesus only itu mengajar, coba dia tolong mengajar di Alkitab, baru dia buka link saya masuk. Beranikah dia? Kalau saya punya channel, saya buka link, semua masuk bertanya. Coba, tolong, kalau ada yang kenal Mikana bilang, tolong buka link, saya dan Erben masuk sudah. Karena dia sebut nama kami jadi. Biar nanti kami yang bertanya. Kalau dia tidak mau, dia yang bertanya sama saya. Itu saya pikir, dia sudah sangat-sangat tidak sehat ya pikiran dia ya. Saya bukan tersinggung. Cuma pengajaran apa yang diberikan ke Mikana? Gak ada pengajaran yang diberikan. Semua blunder. Blunder lah orang Papua bilang. Hancur semua. Kalau Erben bilang apa? Memang Yesus itu kalau kita panggil, kita berdoa. Ya. Dia bilang Erben cari viewer dan cari cuan. Saya juga begitu. Loto-lato kolo-kolo. Kalau saya itu jujur ya, saya lihat anak ini, saya sebenarnya sayang sama dia ya. Cuma kelakuannya ini aja. Apakah dia sudah khotbah di atas mimbar? Kita ini hamba Tuhan tuh panutan loh. Dia kalau sudah bicara begitu tuh sudah parah itu. Siapa lagi yang mau mendengar kita kalau jemaat kayak begitu sudah bicara begitu? Kalau memang dia mengajar, nggak usah ajak debat sama Muslim. Kau buka room saja, orang Kristen masuk bertanya. Kalau saya yang bertanya, kubal balik kau Mikana. Panggil yang namanya guru-gurumu panggil. Saya belum bertanya, pertanyaan saya itu masih ringan-ringan semua itu. Jadi teman-temanku, saya nggak pernah benci kalian. Tapi kelakuan kalian. Saya 3 tahun, saya nggak pernah, sampai saya berkelahi dengan wahyu ilahi, gara-gara saya tidak pernah membedakan, karena saya mengambil dalam Efesus 4. Tapi karena kalian, Malikil Geng, sudah berkata bahwa menghina bapak-bapak gereja, itu suatu penghinaan yang sangat luar biasa itu. Baru kalian bergereja di mana? Dari awal gereja-gereja, awal saja 4 gereja, termasuk ortodoks, gereja-gereja tua, itu mengakui Trinitas. Kok kalian berani-beraninya mengutuk bapak-bapak gereja? Kalian mengambil mengais-ngais Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Kalian mengatakan itu sudah campur tangan, racun dari Trinitas. Pertanyaan saya sama saudara-saudara kita, Erben dari tadi. Mana kalian punya Alkitab yang kalian mengkanonisasi? Dari tadi saya sudah kasih gambaran. Coba kita berpikir pakai logika yang baiklah. Kita dikasih makan oleh orang tua kita. Orang tua lahirkan kita. Orang tua kasih makan kita. Terus habis itu kita berkhianat. Itu anak macam apa itu? Durhaka. Kalian belajar Alkitab, kalian mendapatkan pengetahuan dari mana? Itu Alkitab itu sudah berapa ribu tahun.
Berapa nyawa sudah menjadi martir. Kadang saya khotbah sampai saya menangis. Karena tidak ada penghargaan kalian. Itu contoh saja orang tua kalian. Orang tua yang lahiran kalian. Orang tua yang kasih kalian sekolah, kasih pakai baju, kasih kalian makan. Terus kalian kuliah, dikasih sekolah, kuliah, selesai. Kalian balik menghina orang tua kalian? Mikir, saudaraku. Cobalah kita berpikir di situ. Berapa jiwa yang sudah mati martir. Coba belajarlah di kitab Wahyu. Apa itu lambang kuda putih, kata-kata simbolis. Itu rasul-rasul itu, kuda putih itu. Mereka awal-awal memberitakan firman Tuhan. Apa itu kuda merah? Apa itu kuda hitam? Apa itu kuda hijau kekuningan? Apa itu bulan gelap, matahari gelap, bulan merah? Cobalah kalian belajar Alkitab baik-baik. Saya sebenarnya hamba Tuhan, sebenarnya saya nggak mau ribut-ribut begini. Cuma saya sayang anak-anak Tuhan berapologet sudah menjelaskan dengan secara rinci, secara baik-baik. Untuk apa kita mau ribut? Sebenarnya begitu. Tapi kalian kok dengan gamplangnya tidak mengerti. Sudah letterlet, masih mau pelintir. Sudah jelas. Jadi memang penyesat itu dari dalam gereja. Host, aku turunlah host ya. Kelamaan host ya. Makasih kawan-kawan. Ya, makasih Bang Ya, silakan, Tiktokers. aku bicara. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi Milkana itu bersedia diskusi, tapi jangan di live-kan. Itu satu ya. Dan kami juga sedang berusaha mengajak Bambang Nursena gitu loh ya. Grup kelas ketiga. terlalu berat Bambang Nursena, sama aku aja yang nggak ngerti apa-apa. Inilah kebiasaan tidak sopan. Kamu bicara aja sama Malikil, sama Tom, sama siapa Berserah, sama siapa aja lah kelompoknya grup Oneness head to head sama aku di roomnya aku. Nggak akan ada di kick, soalnya kalau aku naik di roomnya kalian, aku di kick, diblokir. Ya kalau di roomnya jangan terlalu aku tidak menghayal komen ya. Kalau Iya, jangan terlalu menghayal sekali. Oh iya, saya juga Nursena. ini sebentar Pak John, saya juga mumpung ada sini yang mewakili teman-teman dari Oneness. Saya Ken tidak pernah, bisa dibilang tidak pernah lah berdialog atau head to head sama siapapun. Kenapa teman-teman Oneness ketika saya masuk ke roomnya si Billy, si Malikil, mereka langsung nge-ban saya? Kenapa? Salah saya apa coba? Padahal kalau mereka datang ke sini, saya terima dengan sukacita loh. Salahnya kamu mau tahu Ken, mau tahu Ken. Aku nyanyi dulu. Kamu memperbolehkan orang-orang itu untuk naik. Sayang, cinta suci ku kau. Mungkin karena host tidak berfungsi kali. Mungkin tidak berfungsi kali kan? Iya, host tidak berfungsi mengizinkan gerombolan-gerombolan seperti ini bicara saling tabrakan. Mungkin begitu host ya. Bukan yang gerombolan tuh bukan ke sana. Bapak mau framing apapun, memang itu kenyataannya. Ya akun saya ini tidak bisa masuk ke room mereka. Saya nggak tahu apa karena saya bilang saya Tritunggal. Tunggu dulu. Ini serius ini. Apa? Tapi kalau Kenapa sebut Komal maksudnya Siton, kok seperti itu benci kalau ke kalian Komal- gitu loh. Kalau ke Komal Siton itu memang spesifik. Komal PS Band juga spesifik. Spesifiknya apa? Spesifiknya ini kawan-kawan. Ketika kita mau bicara dengan ketika kita mau bicara dengan RT 6, itu aku bilang sama kawan-kawan, tes dulu sama dia logikanya, algoritmanya. Apakah sperma laki-laki berasal dari A atau berasal dari B? Kalau dia menjawab berasal dari B, udah nggak usah kasih masuk, buang energi gitu. Seperti itu mungkin host ya. Begini Artinya Pak Titok, logika. saya mau tanya dulu, sebentar. Saya dan
Hilang ya suaranya dari sana ya teman-teman. Hilang suaranya dari sana dia. Hilang. Sabar ya. Ini cakar-cakaran antar mereka nih konsep ketuhanannya nih belum kelar-kelar juga ya. Kalian mengatakan Baru nongol lagi nih teman-teman. kalian menghina bapak-bapak gereja. Algoritma Pak Bombon Kalian sudah seperti itu. menghina. Itu aja ya. Kalian algoritma kau belum babi di kandang saja algoritma. Nah, jadi kau mengatakan dengar. Pak Bombon tahu nggak? Deki Ngadas tuh pakai istilahku. Emangnya ini live Deki streaming Ngadas itu algoritma. ikut istilahku ya. Kau pilih babi saja di belakang. Sofiatul juga ikut istilahku, Pak Bombon biar sadar gitu loh. Deki Ngadas pakai paradoks. Aku yang pertama mengemukakan itu di medsos. Sofiatul menggunakan dimensi waktu dan ruang. Besok ada besok lahir denom algoritma guys. Besok lahir denom algoritma. Ya, algoritma ya. Algoritma ya. Ada oneness Jesus only baru muncul lagi denom algoritma. Algoritma itu istilah akademis. Ya. Berlaku untuk semua. Ya. Jadi nanti itu Ger. Nanti kau diskusi, kau gak usah pakai. Nanti kau suruh Malikil, Mikana, semua kalian ya, para titoker Bahlul, ya. Kalian jangan pakai Alkitab yang dibuat oleh Bapak LAI, karena Bapak LAI kan kalian bilang ada campur racun orang itu. Tercemari tadi bahasanya, tercemari ya. Kalian saya mau lihat diskusi, tidak usah pakai Alkitab LAI. Kalian punya terjemahan ya, yang kalian mati darah itu, kalian kan ada yang mati kan, nah pakai kitab kalian itu, ya itu paling bagus, ya. Jangan kalian menghina, ingat ya, darah nyawa itu sudah banyak ditumpahkan oleh bapak-bapak gereja, ya, pendeta-pendeta di daerah-daerah terpencil, ya, membawa firman Tuhan. Jadi kalian ini sok-sok pintar sudah menghina bapak gereja dan menghina para teolog. Ya, para teolog itu banyak yang sudah mati juga, ya. Nah, kalian tolong, saya mau lihat Alkitab yang kalian punya versinya gimana sih? Aku pingin loh. Sudah ya. Gimana ya? Jadi sudah. Pak Bombon, Tolong ya. Tolong, apa sih definisi terminologi Bapak Gereja yang sering Pak Bombon sebutkan? Apa definisi term itu? Gak usah saya jawab. Sekarang saya tanya, kalian ini kan Jesus only suka menghina Bapak Gereja. Pertanyaan saya, yang dengar dulu, yang mengkanonisasi Alkitab siapa? Loh. Pak Bombon terlampau apa? Lucu apa? Gitu loh. Lucu, algoritma, otakmu. Makanya saya bilang, kau itu sudah dikasih makan, disediakan makan dia, habis itu balik piring, itu namanya biadab. Sudah biadab, ya. Algoritmanya Pak Bombon sama seperti algoritma sebelah. Host monitor kan nih? Musa. Ada nggak Wanes odong-odong yang rada pinteran gitu loh, suruh naik gitu loh. Kan tadi kalian sepakat ya, TikToker ini kan buat lucu-lucuan. Itu tadi. Pak John, ditanya Bapak Gereja definisinya apa, dasar Alkitabnya apa, tak berani dijawab. Udah sadar ya? Hampir sadar, tiba-tiba kejedut kepalanya sama jin iblis. Iya. Langsung jadi kambuh lagi. Abang Ben, definisi Bapak Gereja itu apa? Dalil Alkitabnya apa? Silakan. Percuma dijelasin, odong-odong Wanes nggak akan ngerti. Dalil Alkitab, makanya kau belajar dalam kitab Wahyu, Oon. Itu kuda putih, Oon. Kuda putih itu apa? Innalillahi warang ini. Kau belajar kuda putih, makanya kau belajar. Apa itu eskatologi? Apakah itu? Ya ajarin dong. Di sini saya tidak temukan ada algoritma dalam Alkitab. Yang ada algoritma membuat kopi, algoritma mie goreng, algoritma masak nasi, algoritma memakai pakaian, algoritma jadi di dalam memakai Alkitab itu kita adalah murid-murid Yesus. Berarti dia guru kita. Yang kedua, kita adalah anak-anak Yesus. Berarti dia Bapa kita. Yang ketiga,
Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus dan Yesus adalah kepalanya. Kita gabungkan dua butir statement tadi, Bapak gereja itu adalah Yesus itu sendiri. Saya tanya dulu. Sudah. Kau terlalu banyak lawak. Saya tanya, kamu ini mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan, kamu dapat dari mana? Saya mau tanya satu dulu. Dari orang tua. Dari orang tua, kamu nggak pernah baca Alkitab? Ya, dari orang tua mula-mula. Alkitab yang mengkanonisasi siapa? Yang mengkanonisasi itu. Sebentar saya tanya. Dengar. Saya tanya. Dari autograf, kemudian manuskrip. Sekarang saya tanya, yang manuskrip yang menyusun itu siapa? Mamamu, nenek moyangmu? Yang menjilid-jilid itu, menurut cerita-cerita yang ada, itu katanya berapa itu abad kedua atau abad ketiga. Ada manuskrip itu 28 sebentar. Dari autograf, kemudian manuskrip itu ya ditulis oleh berbagai para rasul-rasul dan beberapa orang-orang tertentu. Ya, itu ada manuskrip sekitar 28.000 lebih. Pertanyaan saya, pengetahuanmu ini Jesus only yang tolol dan bodoh. Kalian sebelum pintar ini kalian baca apa? Dapat dari mana? Buset, saling tadi ngomong apa Pak Bombon? Jesus only. Ini. Jesus only itu apa sih? Jesus only itu pengetahuan kau tentang Alkitab. Saling seruduk benar. Pengetahuan kau tentang Alkitab, kau baca dari mana? Kau dapat dari mana? Dari manuskrip langsung, atau autograf, atau dari kitab-kitab? Dari mana? Pertama dari orang tua, kedua dari buku Alkitab. Pertama dari orang tua, kedua dari buku Alkitab. Orang tuamu dapat dari mana? Loh, jawaban aku itu tidak cukup. Ya memang gak cukup. Kau dapat Alkitab dari mana? Ya dibeli. Memang kau habis makan lempar piring. Kalian semua. Mau tambah emosi dengan jawabannya. Lanjut. Kau gabung saja dengan grup Sri Mulat saja. Bertele-tele. Apa nggak bisa mewakili jawaban aku? Aku baca dari Alkitab. Alkitabku beli. Apa nggak bisa? Nah, kalian ini kan suka menghina. Itu Alkitab itu dengan sudah ribuan tahun. Dengan bab mulai dari para rasul. Bapak-bapak, diam dulu. Dari para rasul, bapak-bapak gereja, para teolog, itu semua ya. Kau dengar dulu. Semua itu diilhami oleh bimbingan Roh Kudus. Parahlah kau. Iya, yang ku tanya bukan apa. Dengar. Pengetahuanmu itu kau dapatkan, itu saya tanya, pengetahuan itu kan kau dapat dari Alkitab. Alkitab itu disusun oleh ya para orang yang ahlinya. Dari bapak-bapak gereja, mereka mengambil dari manuskrip, ada lebih 28.000 perjanjian baru itu. Manuskrip siapa tulis? Innalillahi, saya balik tanya, kau balik tanya. Kan 24.000 manuskrip. Manuskrip siapa yang tulis? Mamamu dan bapakmu. Makanya kalian itu jangan menghina bapak gereja. Ini hamba Tuhan atau bukan? Korban nyawa banyak. Ya siapa yang menolak karena kau dari tadi putar sana putar sini. Enggak, masalahnya kan kau tanyakan di Alkitab di mana? Dengar. Kau tanyakan tadi di Alkitab. Itu kau baca kitab Wahyu. Itu sudah dinubuatan itu kuda putih mulai awal-awal. Yang aku tanya manuskrip 24.000 itu siapa yang tulis? Berani dong jujur Bang. Menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Para jemaat. Para jemaat. Ampun. Loh, tertulis kok di Alkitab itu perjanjian baru. Jadi jangan merasa mengklaim sama seperti orang-orang lain ya. Jujur kita berbicara tentang fakta. Jemaat Wanes ya, yang menulis ya. Oh bukan, Jemaat Pak Bombon kali. Jemaat Wanes ya. Enggak. Jemaat yang ada di tertulis di surat para rasul. Lah kenapa Pak Bombon terkejut? Ketika aku tanya 24.000 manuskrip siapa yang tulis? Terdiam kan? Nggak berani jujur kan? Sekarang saya tanya kau punya data?
Ya punya data dong Kau kita, punya makanya data. berani ngomong. Iya punya. Oke, nanti malam kau datang channel saya, kau kasih tunjuk ya kalau Jesus Only punya data ya. Mulai dari susunan bapak-bapak gereja mulai dari tahun 40-an Masehi ya. Saya melihat datamu Gimana ya. kalau Abang Bonbon yang lucu datang ke tempat kami aja? Nah, ya memang aku saya orangnya janji lucu lah. karena saya memang Keamanannya harus ditanggung. membuat sukacita kepada jemaat, harus Tapi sehat sukacitanya jasmani bukan berasal maupun dari rohani. Itulah hujatan. tugas kami. Bukan berasal dari Bukan, makian. karena ya? kalian memang kurang ajar, sudah menghina. Kalian tuh saya sudah alergi, sudah menghina bapak Nah, gereja, itu framing menghina itu, Bang. guru-guru kami, Abang menghina memframing. Alkitab bilang Tritunggal sudah tercemar oleh Tritunggal. Kalian Itu ini kan framing, sudah Bang, dikasih makan. Tolong bicara logika begini. Saya ambil logika. Kau dikasih piara sama orang tua, dikasih makan, lahirkan, dikasih makan, dikasih sekolah. Terus kalian balik piring. Kan kurang ajar namanya itu. Iya, ujungnya 24.000 manuskrip. Pertanyaan Kan itu tadi saya kau tujuannya. tidak jawab. Loh, pertanyaan Kau kenapa mau baca Alkitab? Ya, kau kenapa mau baca Alkitab orang Tritunggal punya? Kau punya Alkitab apa? Siapa bilang itu punya TT? Itu kan awalnya 24.000 manuskrip. Jujur dong, siapa yang tulis 24.000 manuskrip? Kau Orang punya TT data atau ada? bukan? Datamu Ya, ada? Ada. Oke, datamu ada. Itu orang-orang siapa? Ada. Yesus Only Datang yang ke tulis. Komal kami. Yesus Only. Yesus Only. Datanglah Ya malam ke kau Komal datang ya. PSBN atau Saya tunggu ya siapa. sebentar malam kau datang kau tunjukkan ya. Nggak mau, kalau ke tempat abang takut orang bang. Nengok topi abang yang biru itu. Ya sudah begini Ya aja. kan? Pertanyaan udah. Saya mau lihat Takut ilmu gitu kau loh, sampai Bang. di mana. Udah. Saya tanya kau. Dalam perjanjian lama itu kan ada kejadian, keluaran, bilangan, imamat. Pertanyaan saya, kitab ulangan itu kenapa ditulis kembali? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Kau tanya sama babi yang lagi tidur di kandang belakang. Ya. Capek lah. Gantian udah, bang ya. oke. Dadah, Coba abang ya. buat. Coba abang Algoritma buat. nasi kuning, nasi goreng. Iya. Saya diskusi sama kau, aku menjadi pusing. Ini aku, tingkat pening profesor aku. bang. Ini tingkat profesor. Berani terima tantangan? Abang buat sketsa biografi penjahat yang diselamatkan Yesus di kayu salib. Abang buat sketsa biografinya kalau abang jago. Sama kawan-kawan juga ya. Itu tingkat profesor. Emang kok bisa buat? Kau tahu dari lahir? dia Bisa. diberi nama siapa, dia Aku diberi bilang nama siapa. sketsa biografi ya. Begini, Apa artinya pertanyaan? Ntar dulu. Apa artinya pertanyaan aku? Tentu saja terkait dengan keselamatan. Jadi itulah namanya RCS. Apa yang ditanya ada ruang lingkupnya Oke, sekalipun sebentar tidak ya, teman-teman. dijelaskan. Tadi Pak Titoker bilang bahwa Pak Bom framing kalau kalian ada yang udah mengucap bapak-bapak gereja. Ini kita dengarkan aja sama-sama ya, biar kita saksikan dulu ya. Ini betapa sedihnya. Bapak jadi teripang. Jadi tinggalkan ajaran Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu adalah ajaran Maksudnya gimana Bapak pengajar? Sebentar. Kayaknya kurang. Ajaran Tritunggal itu adalah ajaran iblis yang memboncengi bapak-bapak gereja di abad ketiga. Jadi iblis itu memakai mulut bapak-bapak gereja di abad ketiga. Itu sehingga Udah pakai kayak gitu, udah pakai bawa gereja iblis dipakai tuh gimana? Oh iya. Bapak gereja merumuskan Tuhan Bapak itu pengecut. Bapak gereja di abad Masa ketiga. kita hebat dari bapak-bapak gereja? Sekarang saya tanya, Bapak itu perkasa. Bapak perkasa. Nah, sekarang Ya, untuk membuktikan perkataan Pak Bom bahwa Pak Bom itu bukan framingnya. Memang hujatan untuk bapak-bapak gereja itu udah sadis ya guys ya. Oke. Jadi gini host. Tadi yang terdengar aku kalimatnya salah satu adalah apa kalau nggak salah ya, bapak gereja pengecut begitu ya, betul atau tidak? Mau diulang Ada lagi? keluar tadi itu. Yang itu aja nggak dengar tadi host. Oke, saya ulang lagi ya. Ya, dikit lagi ya. Pak Irben, YouTube-nya tolong di mute bentar, live YouTube-nya. Bapak jadi teripang. Jadi tinggalkan ajaran Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu adalah ajaran Maksudnya iblis. gimana Bapak pengajar? Sebentar. Kayaknya kurang. Ajaran
adalah ajaran iblis yang memboncengi bapak-bapak gereja di abad ketiga. Jadi iblis itu memakai mulut bapak-bapak gereja di abad ketiga. Nah, iblis memakai mulut bapak-bapak gereja di abad ketiga, Pak Titoker. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Lanjut sedikit aja. Gak usah. Iblis memakai bukan mulut bapak gereja. Bukan. Intinya gini, Malik intinya tadi Malik bilang bahwa bapak gereja itu iblis. Iblis memakai mereka sebagai alat. Itu aja intinya. Iblis memakai mulut bla bla bla. Lanjut sedikit. Bapak-bapak gereja. Gak usah. Ini kayaknya TikToker gini. Kesimpulannya adalah TikToker ini kayaknya apa? Kerasukan jin kau. Telinga kau nggak beres. Kesimpulannya adalah iblis. Iya. Jadi kalau soal gini, sekarang coba dulu Pak Titoker menanggapi itu. Bagaimana itu kira-kira? Apakah benar itu Pak Titoker? Itu muridnya Pak Tiktoker situ semua. Ininya gurunya Tiktoker sini. Pak Kris ininya murid gurunya. Jadi kalau kalimat yang kau sebutkan tadi, iblis memakai mulut bla 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 yang terputus. Kalau itu kita tinggal membuktikannya saja. Kan ada Alkitab. Kita kan sama-sama bisa baca Alkitab. Betul kan? Begitu. Dia setuju kan? Ya. Dia setuju kan? Oh, berarti setuju juga ya? Dia setuju. Memang dia gurunya. Ini Pak Kris ini kan gurunya mereka. Makanya tadi kan Pak Boboman udah ngomong, ya kan? Udah ngomong. Alkitab itu, ya, kitab suci yang kita baca itu dari mana sih asalnya? Kan gitu. Kenapa bisa dikanonisasikan? Siapa pengkanon Alkitab kita itu yang kita baca? Gitu. Kalau memang Malikil bilang bapak-bapak gereja itu iblis, ya kan, yang sudah mengkanonkan Alkitab, ya buat kita baru itu loh. Jangan pakai Alkitab sekarang. Bang, tadi kalimatnya iblis memakai. Saya dengar di depan tadi dikatakan bahwa dia iblis gitu loh. Putar lagi. Di sini. Ya kita bukan anak kecil di sini. Narasinya jelas Pak Tiktoker. Gak usah pasang dada di sini Pak. Biar aku bicara dulu 1 menit, saudaraku. Saya bicara 1 menit. Dengar ya, dengar. 1 menit saja aku bicara. Habis itu aku diam. Kalian ini sama dengan Kadrun. Malikil sama dengan Kadrun. Oh, Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Kita tanya, Injil, Taurat, Zabur itu mana? Tanya Ustadz Kenama. Oh, pendeta tanya. Oh, tanya sama gereja-gereja yang menyimpan. Kan double. Sama Ustadz Kenama, Malikil, Mikana, semua sama. Kalian ini. Pendeta tanya, di mana itu kitab Injil? Kitab Taurat yang aslinya mana? Oh, tanya sama gereja-gereja. Pertanyaan saya sama kalian. Kalian sudah menghina bapak-bapak gereja. Pertanyaan saya, kalian harus tunjukkan kitab kalian. Ah, ini loh, kami punya ini, manuskrip ini asli nih. Nih, autografnya nggak tahu sudah di mana. Manuskrip asli nih loh. Kalian bapak gereja ini kalian punya nih loh. Ini kami punya Alkitab asli. Pertanyaan saya, mana kalian punya? Sudah neben, dikasih makan, dikasih minum. Balik piring. Semoga berpikir dengan sehat ya. Kalau tidak, kasih mandi babi di belakang kandang dulu. Aku juga mau kasih mandi babi juga di belakang. Jadi gini Pak, sejak di awal pandemi masalahnya begini loh. Masalahnya dulu lah. Aku kan sebentar aja sini. Jadi gini Pak Bombon, sejak awal odong-odong tuh nggak ada. Sejak awal aku melihat kalau kamu cerdas, ayo diskusi aja yuk. Lalu aku mengajak daripada kamu ngedabrus kayak gini, ayo diskusi kita aja enaknya. Gitu. Apa penyebab semua ini? Odong-odong gitu. Ya kan? Apa yang mau dibedah? Odong-odong kita memulai menganalisa, mensounding, memapping, mengkolek data Pak Bombon, ya. Supaya kami yang baru-baru masuk dalam era 2 tahun pandemi itu yang lalu, apa sih penyebabnya gitu. Kita sudah berusaha ke sana Pak Bombon ya. Ini mode bisu ya.
Suara nggak ada Pak Bombon. Suara Pak Bombon nggak ada. Datamu mana? Datamu mana yang asli? Dari tadi saya minta, bukan datamu. Jadi itu sudah kami usahakan sampai terakhir mau ngajak katanya siapa Kopi siapa itu pendeta itu ngaitkan Bambang Nursena. Senang dong karena selama ini tujuan kami seperti itu Pak Bombon. Kita bedah, jujur gitu loh. Karena itu akan sangat bermanfaat gitu loh. Itu sekedar informasi sama kawan-kawan. Kalau kita mau bedah ayat per ayat, oke? Ya kelengar oneness is only gitu loh. Tadi kan Pak John Timothy sudah bukakan Matius berapa tadi? 28. Kepadaku sudah diberikan kuasa. Orang oneness bahas itu. Kalau Bapak itu Yesus. Iya, boleh lah diberikan kuasa. Kenapa kalau Yesus itu adalah Bapak? Kepadaku diberikan kuasa. Berarti Bapak diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada Bapak? Jawab. Jadi aku nggak mau menjawab itu, Pak. Udah jawab aja, jangan lari-lari. Jangan jadi itu. Aku teringat 2 tahun lalu Pak Bombon. Dengar ya, itu dengar ya. Dengar Pak Bombon. 2 tahun lalu grup kawan-kawan di CIA kita sudah pernah datang ke rumah mereka. Saya punya bat begini, saya suruh lari keliling gereja ini. Kita ajak diskusi Pak Bombon. Kita aja diskusi atau debat. Cuma ada syaratnya. Waduh, mati bola nih. Udah, ya mungkin gini, kalau memang pun dia offline Pak TikToker sama Kak Mikana tadi, ya udah kabari aja nanti Pak Bombom ataupun Pak Erben. Nanti kita melihat hasilnya di konten gitu ya. Mana Pak Pakian mana mau berdiskusi Pak? Bisa titip nggak nih sama TikToker? Bisa titip nggak sama TikToker nih? Itu Malikil dicariin Johnny Melty gitu, jangan umpetan aja gitu loh. Bapak memberi kuasa kepada siapa ya? Semua Alkitab itu gitu loh. Kacau. Gitu. Kalau kita pakai analogi oneness atau just only gitu loh. Karena bertabrakan semua ayat itu gitu. Begini Pak, ini Master Suman ini, kalian semua angku dan sombong dan tinggi hati penyembah bapak-bapak gereja. Abdul penyesat. Tuhan Yesus bilang untuk penyesat itu diikat lehernya dengan batu kilangan lalu ditenggelamkan. Jadi jangan berlindung di balik kata kasih untuk membiarkan penyesatan meluas. Itu tidak boleh. Jangan membiarkan mereka leluasa menyebarkan tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang firman jadi manusia, bukan. Jadi jangan kau sok-sok suci di bawah situ kau dasar. Makanya Matius ini mengatakan apa? Bang John naik lagi nih, belum sembuh juga nih, belum sembuh lagi. Low battery. Please charge. Belum selesai berapa jam ini. Enggak makan lagi, enggak istirahat lagi apa kalian? Udah makan aku Bang. Ya udahlah, ini aja yang terus dibahas. Coba bisa ada sayang. Orang udah mau tidur ini. Ya inilah waktunya John, kan kamu kemarin nyari-nyari para debater Tritunggal ini di atas nih semua ngumpul nih. Ya, Yesus, Yesus Bapa, Yesus Bapa. Ayo jangan ilusi banyak-banyak digabung-gabung itu. Aduh. Bro John Peter, tolong sampaikan nih sama Malikil ditunggu aku gitu loh. Kita diskusi head to head. Tadi ada dia Pak John, tadi ada beliau. Bapak itu tadi ada. Disampaikan Malikil dari tadi udah di sini kan? Enggak, kan akunnya kan nggak tahu bro, nggak bisa naik. Tapi sebenarnya tadi terlalu cepat dia turun. Aku mau nanya itu tadi loh, yang dia sampaikan narasi tadi. Menangis aku. Enggak, gini aja. Kalau itu DM ke aku aja, Malikil. Aku buka room sendiri, jadi aku sama Malikil aja di duaan di atas gitu loh. Sebabnya kalau aku di roomnya dia,
baru naik ngomong satu kata dua kata, di-kick, di blok, komen pun nggak bisa. Gimana gini gitu loh? Buktikan bahwa ajaran Oneness itu benar gitu loh. Siapa yang bilang kami Oneness itu siapa? Enggak, Malikil aku bilang, bro, Malikil aku bilang, aku tantangin Malikil, silakan Malikil kapan saja aku siap gitu loh. Ya, kalau di roomnya dia sama Malikil. Sudah, tidak pernah ada tanggapan. Ya udah, oh ya udah. Pak, jangan merendahkan Yesus, Pak, jangan merendahkan, dia itu Bapa, Pak. Alasannya begitu dia. Merendahkan Yesus. Dia itu Bapa itu sendiri, Pak. Diberi kuasa. Kecuali kalian bisa menunjukkan kepada saya siapa Bapak itu, silakan. Saya tunggu kok. Kalau ada di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada saya siapa Bapak itu, saya akan mengikuti ajaran kalian. Silakan. Kok kalian ajaran Bapak ayat Alkitab yang mengatakan Bapak itu roh. Pernah baca? Ya tunjukkan aja siapa Bapak itu. Di mana tuh? Tunjukkan aja. Tunjukkan kepada saya siapa Bapak itu menurut kalian. Ajaran Tuhan lah, Bang John, bukan ajaran kami, John. Iya, tunjukkan. Jadi gini. Tunjukkan kepada saya siapa Bapak itu. Oke. Ya, baca di Keluaran. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Itulah Allah itu, Yahweh itu. Bapak itu. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Ya tunjukkan itu aja satu. bentuknya seperti apa. Ya itu. Rupanya seperti apa. Yang kedua jawaban saya. Bapak itu roh. Oke, di Yohanes berapa tuh? Yohanes 8 ya. Nah, Bapak itu roh. Apanya? Iya. Ya. Oh, roh ya. Oh, Bapak itu roh. Oh, udah roh sekarang. Dari tadi kalian muter-muter. Kalian muter-muter. Bapak itu bukan roh. Sekarang Bapak itu roh. Ketika dengan perempuan di Samaria, oke, Yesus ngomong, kamu tidak menyembah Allah di gunung ini atau di gunung itu. Bapak itu adalah roh rupanya. Maka menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Artinya apa? Bapak itu tidak terlihat. Dia transenden. Host, aku permisi dulu ya, host ya. Iya, Pak Bambang, makasih ya. Makanya kenapa Allah itu, Bapak itu menyatakan diri lewat apa? Lewat firman-Nya. Dari tadi juga si Malikil juga mengatakan Bapak itu roh, firman itu roh. Kalian aja ya muter-muter. Tapi kan kalian ngomong Bapak itu Yesus, gitu loh. Yesus kan Bapak. Di mana Bapak itu roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar kecuali di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak itu adalah Yesus, Allah itu Yesus, roh itu adalah Yesus, itu adalah hal yang biasa. Kenapa kalian muter-muter? Kalian aja nggak paham dengan pemikiran Malikil. Bapak itu adalah sendiri. Ayo, Malikil sudah mengatakan Bapak itu adalah roh yang tidak bisa dilihat, ada di dalam diri Yesus. Shalom. Shalom. Berputar lagi. Shalom, saudara-saudaraku. Shalom. Mengatakan Bapak itu adalah Yesus sendiri. Iya. Izin sebentar berbicara, Bang Fe. Iya, izin saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, semua yang kita bicarakan ini adalah sebenarnya satu, untuk kemuliaan Tuhan Yesus kita. Ya, jadi ada 3 hal yang kita perlu perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah, yang ketiga hal yang kurang penting, yang kedua hal yang penting, yang paling utama, yang pertama adalah hal yang sangat penting. Yang sangat penting saudaraku adalah keselamatan. Ya, itulah yang kita cari dalam hidup ini. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam hal itu. Kita semua sama dalam hal itu. Bahwa Yesus Tuhan, jalan keselamatan dan hidup. Ya kan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, kita di Indonesia ini hanya 10,53%, saudaraku. Ya. Jadi jika kita terus-terusan seperti ini, marilah kita bersatu, teguh, ya. Jadi Yesus itulah yang kita cari. Jadi sebentar. Saya potong dulu. Sebentar Bang John. Bisa. Nanti dulu. Lagi Pak John, dikit lagi biarkan Pak John dikit lagi. Ya, silakan Pak Liping. Iya, jadi
Kita bisa kuat, saudara-saudaraku, jika kita saling melengkapi, bukan saling menyakiti. Ya, orang yang dewasa di dalam iman dan di dalam beragama adalah orang yang mampu memahami, bukan menghakimi. Hakim itu cuman Tuhan Yesus kita yang agung. Ya, jadi saudara-saudaraku, marilah. Jika itu memang pemahaman saudara kita yang lain, mari kita belajar untuk menghormatinya. Dan apa jika itu memang kita yakini? Lama sekali, aku pengen bantah omongan kamu dulu nih. Sesat Pak, sesat. Gitu loh. Oke, silakan. Terima kasih Pak Liping. Sebentar. Saudara-saudaraku, jangan semua jika bicara. saya memang orang yang jadi tersesat itu nggak apa-apa, karena saya percaya abang-abang di sini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang yang bisa menyelamatkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau menjadi orang yang dibidat-bidatkan, itu saya mau. Saya mau orang menjadi yang tersesat itu nggak apa-apa. Yang penting saudara-saudaraku di sini, abang-abangku di sini bisa kita bersahati, bisa kita bersatu. Biarlah saya yang makilah saya, hujatlah saya, ya. Tetapi biarlah abang-abang yang ada di sini yang ilmunya luar biasa. Oke, mungkin saya rasa sebentar bisa Pak Liping dipakai udah Tuhan luar biasa. Pak Liping. Ya, silakan Pak John. Iya, tadi kan Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya, Yesus yang seperti apa dulu? Karena di Alkitab sudah jelas dikatakan ada Yesus-Yesus yang lain. Itu Paulus mengatakan. Bahkan Paulus di Galatia 1 ayat 8 berkata sangat tegas sekali, terkutuk. Bahkan di Ibrani Paulus mengatakan, siapa yang menginjak-injak anak Allah, hukumannya akan berat, lebih berat lagi. Yesus yang mana dulu dong? Kalau Yesus yang dibicarakan adalah firman Allah yang menjadi manusia, oke, saya setuju. Tapi kalau Yesus adalah Bapa, itulah yang kami tentang. Karena kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan suam-suam kuku. Katakan ya, ya, katakan tidak, tidak. Kebenaran bukan dua, tapi satu. Jadi sebelum bicara Yesus yang apa dulu harus ditegaskan. Silakan yang lain. Iya, oke Bang John Timothy, oke abangku yang saya hormati. Ya, jadi Yesus yang saya maksud ini Bang, Yesus yang tersalib di atas bukit Golgota untuk menebus semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah Yesus yang saya maksud abangku. Ya, jadi gini dia, saudara-saudaraku, 12 murid Yesus, 12 rasul itu, yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang tiap hari tidur ya bareng dengan Tuhan Yesus, ya, mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan itu langsung dari mulut Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus kita bertanya kepada mereka pun, jawaban menurut kalian siapakah aku? Berbeda-beda jawabannya abangku. Ya, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Itu sudah 12 rasul itu abangku. Apalagi lah kita ini. Jadi mungkin sudah itu yang benar jawabannya itu sudah dijawab sendiri sama Yesus. Akulah dia. Iya. Itu kita akui. Nah, nggak apa-apa, tapi Bang. bukan maksudnya akulah Bang, dia itu, gini dia, akulah Bang. Bapak itu. Bang J. Kita harus membedakan Bang J. mana eksistensi, Iya, mana Bang firman. Iya bangku, iya. Jadi Bang Jangan J. dibilang dia sendiri. Iya. Oh, Bang, ini orang kok pikirannya melenceng. yang paling utama itu Kalau Bang adalah iya satu-satu makanya ya. firman Mungkin Tuhan berkata, Yesus mungkin pada langsung saat ditangkap, naik ke mungkin surga, langsung ditanggapi dia aja, berkata Bang. Bang, ya, pada saat Tuhan Yesus berangkat naik ke surga, dia berkata bangku, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itunya yang paling utama bangku. Jadi gini dia, Dan saudara-saudaraku. baptis dalam nama apa Pak? Bentar Pak. Iya, dan dalam baptis, nama apa, iya. Pak? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah ajaran Lalu yang Tuhan. Jadi Wanes yang itulah baptis yang dengan paling nama Yesus utama. saja itu sah nggak? Lalu yang Wanes yang baptisannya dengan nama Yesus itu sah atau tidak? Jadi Coba gini jelaskan. Iya, Bang Tidak Moza. ada yang menolak pengakuan Yesus yang mengatakan akulah dia. Tidak boleh ada yang menolak itu. Itu benar. Ya, Karena Tapi kita tahu tujuannya itu apa? firman menjadi Maknanya manusia. apa? Bang Itu Mozart. yang harus dipahami. Iya, Bang Mozart, Bang J, nggak apa-apa Bang. Makilah.
ya makilah Nggak saya. ada nggak apa-apa. maki-maki Pak Liping, Jangan, jangan seperti Iya. itu. Saya makin enak loh dengarnya seperti itu. Framing-framing seperti itu nggak boleh di sini. Iya, kan, maksud saya Bangku, supaya kita saling merendahkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, Bapak pun harus merendahkan diri juga, nggak usah bilang Iya. maki saya maki. Emangnya kami pemaki-maki di sini kan enggak? Bukan Bang, bukan. Jadi maksud saya Abang-abangku, mari kita saling melengkapi. Ya, masih banyak tugas kita yang lain yang harus Mana kita ada saling kerjakan. melengkapi kau pun. Bapak Bagaimana ini kita tahu melengkapi ini ya. yang salah? Saya mau bicara. Tunggu nih Pak. Saya mau bicara. Jadi gini Pak. Oke. Ya. Bukan zaman sekarang Pak. Zaman dulu ya kita lihat konteksnya Rasul. Para Rasul pun sudah menghadapi pengajar-pengajar sesat Pak. Oke. Pak baca sejarah. Ya. Paham-paham gnostik. Ya. Terus para bidat. Oke. Sampai ke muridnya para rasul juga. Makanya kenapa disebut sebagai bapak gereja? Karena bapak gereja itu murid dari para rasul. Itu asal muasalnya. Ya, mereka itulah penerus dari gereja mula-mula. Pemimpin gereja mula-mula. Nah, gitu. Mereka sudah menghadapi juga seperti itu. Ya. Nah, malah mereka menghadapi para penyesat itu dari dalam gereja sendiri. Itu enggak main-main loh. Sejarah gereja mencatat itu uskup loh. Rata-rata mereka itu uskup, pemimpin gereja. Sehingga mereka harus dianatema. Gitu loh. Bapak tadi ngomong hal seperti itu. Bagaimana kejadian dulu, Pak? Waktu zaman para rasul, waktu zaman muridnya para rasul, sudah menganatema para penyesat. Sudah mengatakan mereka bidat. Gitu loh. Apakah mereka tidak mengasihi? Apakah mereka tidak mengampuni mereka? Kan begitu. Jadi argumentasi Bapak itu, ya, itu salah Pak. Betul. Kalau untuk penyesat jelas, kita bicara apa Pak? Untuk penyesat, itu loh. Kira-kira kapan ya teman-teman mereka penyesat, ini ya, pemahamannya berhenti tidak, Pak. cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan? Itu loh. Kira-kira kapan ya berhentinya mereka ya? Kompromi. Kenapa? Karena akan membahayakan. Gitu. Bahkan Yesus sendiri Misteri apa mengatakan dong, kalau Merapi? ada salah seorang yang menyesatkan, apa Ya, katanya? menurut saya sih mereka itu nggak cakar-cakaran kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Itu syarat utama. Selagi mereka itu belum mengucapkan kalimat syahadat, Bukan saya ngomong. ya selama mereka itu hidup sampai nyawanya dicabut, ya tetap kayak begini, memperebutkan Tuhan mereka. Yang satu mengatakan Yesus only, Bapa only, Roh Kudus only, atau apapun only, ya tetap gini. Karena agama mereka tidak punya dasar maupun tokoh sebagai panutan. Semuanya orang Kristen bebas untuk membuat denom-denom sendiri, menafsirkan kitab-kitab mereka sendiri. Karena anutan mereka sudah kagak ada. Berbeda dengan kita yang Muslim, anutannya masih ada. Yaitu kalau zaman sekarang ulama-ulama, tabiin yang merunut langsung kepada Rasulullah tidak akan terputus. Berbeda dengan mereka. Mereka itu sananya kagak ada. Jadi setiap orang Kristen kalau dia itu membaca Bible bisa menafsirkan sekehendaknya. Bisa menafsirkan dan mereka bisa mendirikan denom sendiri. Itu untuk pemerintah membatasi sekarang denom-denom. Kalau nggak dibatasi ya mungkin jutaan denom itu akan bermunculan. Setiap kepala orang Kristen bisa membuat denom sendiri. Itu sampai kapan? Ya sampai kiamat. Betul, Pak Jul. Mereka nggak berhenti cakar-cakaran bahwa konsepnya lah yang paling benar. Tritunggal lah yang paling benar. Nongol lagi Wanes. Ini Wanes baru-baru eksis lagi nih. Dengan adanya Herdi, si Billy, John, Mikana gitu ya. Dia terus terang mereka itu mengatakan mereka itu bidat. Terhitung itu antikris gitu ya. Jadi mereka ini nggak akan berhenti ya. Belum lagi Tritunggal ini si bom-bom yang sebagai komandonya gitu ya. Jadi kalau ketemu mereka ini ya mending diselesaikan dulu deh urusan internya Pak Jul. Baru kita lawan diskusi buat mereka nih. Nggak akan kelar-kelar gitu. Ya, betul sekali. Kita setuju ya. Ini sebagai pembelajaran kita semua sebagai orang yang beriman dan berakal. Jadi kalau mereka itu kan hanya berakal, berimannya itu kagak.
berakal, mereka itu pinter dalam ngebacot di sini. Semua mengatakan mereka itu benar antara oneness dengan Tritunggal, antara belum lagi kedatangan reform dan lain sebagainya. Mereka akan saling mengklaim mereka itu yang benar. Harusnya donom-donom mereka yang benar, yang lainnya itu bidat, saling membidatkan. Jadi saya menghimbau kepada sesama bidat, ya jangan membidat-bidatkan. Karena saya setuju dengan ucapan Christian Price, ya meskipun dia itu penghujat nomor satu ya, Christian Price itu mengatakan bahwa Kristen-Kristen di Indonesia itu semuanya bidat karena menyembah Tuhannya orang Islam. Mereka memakai kata-kata Allah. Itulah yang membuat si CP ini pening kepalanya, pening. Hanya di Indonesia yang menyembah umat Kristen yang menyembah Tuhannya orang Islam. Tuh, maka dari itu sembahlah Tuhannya Yesus, jangan sembah Yesus. Ayo Ten, sadar, mikir. Betul itu Pak Jal. Jadi gini ya, oneness ini sebenarnya ingin bertauhid. Tapi persoalannya keliru dalam bertauhidnya. Satu Tuhan itu satu. Kenapa? Bapak itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, semua serba Yesus gitu. Ya susah. Kenapa susahnya? Karena Yesus sendiri membantahnya, dia utusan gitu. Kedua, kalau Tritunggal ini mengatakan itu esa juga, tapi ada 3. Nah, serba salah kan? Makanya ya inilah perdebatan tiada akhir. Tiap hari gitu loh, episode 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dari siang, dari pagi aku perhatiin orang-orang nih gitu. Aduh, kok ternyata begini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di live chat ya terhibur ya bahwa mereka seperti itu. Apa adanya begitu. Nah kalau kita banggalah menjadi umat Islam ya. Apapun mazhabnya begitu, hanya masalah syariat saja itu tidak signifikan. Cara sholat kita sama. Ya, Al-Quran kita ya sama. Konsep ketuhanannya tauhid. Syahadat ya sama. Gitu ya. Jadi bangga ya. Ya mereka ini belum ada kesepakatan. Mulai dari kelas bawah sampai kelas doktor profesor itu belum ada kesepakatan tentang konsep ketuhanan. Karena apa? Ya memang sebenarnya SOP dari Yesus itu sudah ada. SOP dari Yesus itu Shema Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Gitu ya. Nah, mereka terjemahkan dari konsili macam-macam sampai ke Indonesia. Lahirlah orang-orang ini yang cenderung merasa pinter tapi menerjemahkan sesuai dengan seleranya. Seperti Herdi dan kawan-kawan dan Bom-Bom dan kawan-kawan. Berantem sampai akhir zaman. Kira-kira begitu teman-teman. Ya mereka itu mungkin sudah kewalahan ya dan merasa rendah diri menghadapi kita yang berdebat Muslim yang punya ketauhidan yang hakiki. Mereka tidak berdaya menghadapi kedidakyaan dari ketauhidan Islam. Sehingga mereka itu mencari permainan baru. Apa itu mainan barunya? Ya saudaranya seiman, saudaranya sekristus yang dihantam sendiri. Untuk apa? Ya karena dia nggak bisa merebut ataupun memberontakkan saudara-saudara saya ya yang Islam. Karena kami di sini gencar hampir tiap hari terus menyuarakan kebenaran Islam. Dan mereka tuh merasa terjungkal dan terkapar tidak mampu menghadapi kita. Terus bagaimana cara mereka itu mendapatkan jamaah lagi? Ya mereka itu merebut dari denom-denom yang lain untuk dimasukkan ke denom mereka yang menurut mereka itu benar. Tuh sekarang kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Hampir tiap hari mereka tuh cakar-cakaran, mereka tuh tendang-tendangan, main sikut, main seruduk antar sesama mereka sendiri. Mereka beragama Kristen loh, di KTP-nya Kristen. Jelas kalau kita tanyakan di ruangan itu, pasti saya katakan 100% mereka itu di KTP-nya juga beragama Kristen dan meyakini Yesus sebagai penebus dosa. Tetapi kita saksikan di sini, mereka setiap hari cakar-cakaran. Kalau mereka menghadapi kita, ya sudah terkapar, tidak mampu berkata apa-apa. Benar kata Bareng Handi tadi, Yesus sudah mengajarkan bahwa Tuhannya Yesus itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan Tuhan-Tuhankan yang lain. Jangan. Itu namanya Anda sudah menjadi orang yang mabuk teologi. Sehingga ini anaknya orang dijadikan Tuhan. Aduh, salah kaprah kayak begini. Oke, kita saksikan Mas Andi cakra-cakranya mereka. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jangan kemana-mana. Kita kasih audio lagi ya. Saya akan mau menjadi murid yang terus belajar. Iya. Gini Pak, ya kalau kita bicara tentang kasih, apa sih makna kasih itu? Apakah makna kasih itu hanya lemah lembut? Apakah makna kasih itu hanya mengampuni?
Apakah makna kasih itu hanya mendoakan? Oh tidak, Pak. Membenarkan Kasih yang itu salah luas, Pak, juga, Bang. namanya. Benar. Membenarkan yang salah itu Iya. juga kasih. Iya. Betul, Pak. Kasih Iya. itu juga bermakna tentang ketegasan. Oke, ketegasan. Sama kayak kita. Iya. Ya kan? Sudah tahu anak kita salah. Kita maafkan dia. Oh, nak, papa maafkan kamu ya. Hebat kamu ya. Oh, papa mengasihi engkau. Sudah tahu dia salah, diulangi lagi. Kita papa sudah doakan kamu, papa sudah ampuni kamu. Buang lagi. Itu bukan kasih, Pak, namanya, Pak. Gitu loh. Kasih juga mengandung ketegasan, Pak. Iya, apa tuh? Kita disiplin kita. Gitu loh. Supaya dia tahu dia salah. Supaya dia berubah, dia bertobat, dia kembali ke jalan yang benar. Itu Pak anak kasih. Gitu loh. Kalau kita mengasihi saudara kita, yang pengajarnya menyimpang, ya kita luruskan. Gitu. Kita ajarkan dia. Gitu, Pak. Itu maknanya kasih, Pak. Bukan, jangan bilang, kita ini harus mengasihi mereka. Kasih yang bagaimana? Gitu. Sedangkan Yesus saja kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi dia katakan kamu keturunan ular budak. Apa kasar Yesus? Kasar. Tapi itu ketegasan kasihnya gitu. Kasihnya mengambil ketegasan. Dia tidak takut dia ketika ada orang yang berjualan di pelataran Bait Allah, dia putar balikkan meja-meja penukar uang. Tidak takut dia. Kenapa? Karena kasihnya penuh dengan ketegasan. Ya, supaya apa? benar. Supaya orang tahu gitu loh. Kasih itu tidak Jadi kasih itu dendam. tidak hanya berbicara. Ya, kasih tidak dendam ya guys. Yang artinya seperti itu Bang Patin. Aku tambah sedikit analoginya biar kita sama-sama paham ini kasih yang tegas itu bahkan udah diterapkan di dalam semua negara ya. Kasih itu seperti ini. Ketika mereka membunuh seseorang, itu pasti akan minta Kasih itu maaf tampar yang membunuh, pipi tapi kiri, keluarganya kasih pipi memaafkan. kanan, Yang membunuh ini kasihilah tetap musuhmu, akan itu mendapatkan dalam Bible hukuman yang tertulis. setimpal. Yang artinya itu adalah buat pembelajaran buat orang-orang yang sebelumnya akan melakukan itu tidak akan melakukan itu lagi gitu. Yang artinya kasih itu tegas. Ya, itulah analogi yang bisa saya sampaikan biar jangan mental. Aku mau nanya tuh poin Anda bisa nggak ya? Bisa ya. Dan saya punya Gini loh, pepatah juga. gini bro, Mas. Ya, sebentar untuk, bro. yang